Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang indahnya berperilaku sabar, meneladani kisah dari sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar selama pembelajaran nanti diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar kisah dari Bilal bin Rabah? Apa saja ya sifat yang bisa kita teladani dari Bilal bin Rabah? Yuk simak pembelajaran kali ini. Adik-adik, Bilal bin Rabah merupakan seorang muadzin pertama yang terkenal pada zaman Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Rabah dan ibu yang bernama Yamamah, seorang budak berkulit hitam yang tinggal di kota Mekah. Karena ibunya itulah, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar, yaitu seorang tokoh kaum kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasulullah mengumandangkan kalimat tauhid di kota Mekah, Bilal termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, sehingga Bilal merasakan berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman yang mendera tubuhnya. Apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang sangat panas dan menyengat, maka kaum Quraisy meletakkan batu besar di atas tubuh Bilal dan menghantam tubuh telanjang Bilal dengan cambuk. Namun, Bilal hanya berkata, "Ahad, ahad." Mereka pun semakin murka dan semakin menyiksa Bilal. Namun, Bilal tetap mengatakan, "Ahad, ahad." Hingga suatu ketika Abu Bakar melihat penyiksaan bertubi-tubi yang dilakukan pada Bilal. Abu Bakar pun mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah bin Khalaf pun akhirnya menaikkan harga berlipat ganda dan mengira Abu Bakar tidak mau membayarnya. Namun ternyata Abu Bakar setuju meskipun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu menjualnya." Namun Abu Bakar justru membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Kemudian, Bilal yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar akhirnya selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Adik-adik, dari kisah Bilal bin Rabah, kita dapat mengambil pembelajaran bahwasannya kita harus sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat dan segala hal yang telah dilarang oleh Allah, serta kita harus tetap teguh dalam mempertahankan agama Islam. Adik-adik, tahukah kamu apa yang disebut dengan sabar? Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Sabar secara luas juga diartikan sebagai menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, serta membentengi diri agar tidak mudah melakukan perbuatan keji dan maksiat. Adik-adik, dalam Islam ada 3 bentuk sabar loh. Antara lain adalah yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat atau apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang. Ketika kita mendapatkan cobaan, maka hendaknya kita harus ikhlas dan sabar terhadap apa yang telah terjadi. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Adik-adik, dengan tabah dan sabar kita akan mendapatkan beberapa keuntungan loh. Di antaranya adalah yang pertama, sabar sebagai penolong dan pembawa keberuntungan. Yang kedua, memberikan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Adik-adik, bagaimana ya cara agar kita selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Cara agar kita senantiasa tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan adalah yang pertama, menerima cobaan dari Allah dengan ikhlas, karena Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Yang kedua, mengingat janji Allah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap cobaan yang menimpa, karena sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya loh. Yang keempat, berdoa dan bertawakal. Karena kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar dari setiap cobaan yang kita hadapi. Wah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai nih. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.